Karena apa? Sebentar lagi ya Bu, nggak apa-apa? Atau gugup? Enggak. Oke. Nggih, monggo Pak. Jadi partikel 9 itu adalah wayang karena dia memiliki energi dan energinya itu ada didaya gunakan oleh manusia untuk mengaktifkan kendaraan dan reaktor jiwa yang akan kita gunakan untuk penerbangan ke wilayah 6 atau surga atau menuju ke ketiadaan atau kekekalan. Bocorannya Pak Gun, kendaraannya apa itu Pak Gun? Maaf. Ya ini saya ceritakan ya. Iya. Ya, karena tadi sedikit gitu ini ya. tadi kan pengantar, jadi Iya. sedikit mungkin penasaran ya. Iya. Jadi kendaraan itu seperti tadi kan udah tak kasih referensi tentang Mas Indra dari Tuban Nggih. ke Cangkringan itu Nggih. menggunakan kendaraan itu mobil roda 4. Nggih. Tak tanya apakah mobil itu bisa dipakai ke bulan? Nggak bisa. Nggak bisa. Manusia untuk bisa mencapai ke bulan harus menggunakan nalarnya, bikin pesawat ulang-alik. Nah, pesawat ulang-alik yang bisa menerbangkan manusia ke bulan, mampukah itu menerbangkan sukma kita itu untuk ke surga? Tidak bisa. Manusia harus menciptakan pesawat yang bisa untuk menerbangkan sukma atau jiwa kita mengembalikan ke surga atau bahkan nanti kita menuju ke kekekalan atau ketiadaan. Baru ilmu Jawa Kasampurnan inilah yang memiliki teori tentang bagaimana manusia bisa membuat pesawat untuk penerbangan jiwa. Nah, manusia, semua manusia yang hidup ini punya raga, punya kendaraan dan reaktor jiwa, tetapi tidak menyadari bahwa manusia itu memiliki kendaraan dan reaktor jiwa. Jangankan kendaraan dan reaktor jiwa itu diaktifkan, wong merasa memiliki aja nggak punya, nggak merasa. Nah, Mbah Mujono lah, karena dia melakukan riset, ternyata bahwa manusia itu memiliki raga dan memiliki partikel-partikel batin, sedulur papat, sukma, dan inti. Nah, raga manusia juga memiliki pesawat-pesawat batin. Ya. Ada mata batin yang letaknya di sini. Ada komunikator di dada sebelah kiri. Ada pesawat cipta yang berada di hati. Kemudian satu lagi yaitu kendaraan dan reaktor jiwa. Itu letaknya itu ada di ujung sumsum tulang ekor. Nah, manusia itu harus berkolaborasi trio. Jadi dengan sarana 3 unsur. 1, raga itu sendiri. 2, kendaraan dan reaktor jiwa yang ada di ujung sumsum tulang ekor. Yang 3, ilmu kasampurnan. Ya. Semua manusia yang ada sudah memiliki modal 2. Yang belum dimiliki hanyalah ilmu kasampurnan. Karena ilmu kasampurnan itu hanya dimiliki oleh Mbah Mujono. Itu hasil sebuah riset. Nah, kalau kita sudah memiliki ketiga unsur ini, ya, kemudian raga itu harus memiliki prasarana. Jadi di samping sarana juga memiliki prasarana. Prasarananya apa? Raga memiliki karakter seorang kesatria. Jangan karakter seorang buto atau raksasa. 1, hati dan pikiran bersih. 2, gede peri atau seneng prihatin. Seneng prihatin itu istilahnya puasa. Kita mengurangi makan, mengurangi minum,
mengurangi tidur. Bertapa kayak Pak Heru ini gitu. Betul, kayak Gus Heru itu. Heru, mantap. Jadi ketiga, tangising ati. Nah ini bisa saya perjelas apa tujuan dari ketiganya ini, apa hubungannya. Nah, hati dan pikiran bersih itu dengan tujuan di saat kita melakukan perenungan terhadap sukma atau jiwa. Karena orang Jawa itu kiblatnya itu tidak ke sebuah tempat atau sebuah bangunan, tapi wong Jawa itu kiblatnya kepada sukma. Kepada sukma. Sukma, ya. Bukan kepada tempat atau bangunan atau kepada siapapun. Bahkan kita berkiblat kepada partikel 9 pun itu salah. Partikel 9 itu tidak ada manfaat untuk kita. Tapi yang bermanfaat kepada kita itu kalau kita itu bisa ketemu dengan sukma dan kita bisa manunggal. Manunggaling kawulolan Gusti itu kalau raga manusia itu sudah mampu bikin KR level 6 sehingga KR itu kendaraan. Kendaraan dan reaktor jiwa. Kendaraan dan reaktor jiwa. Bisa melakukan penerbangan ke lokasi 6. Lokasi 6 itu ada lokasinya sukma. Ya. Nah, yang naik kendaraan dan reaktor ini, raga tidak berhak. Oke. Bahkan sedulur papat pun tidak berhak masuk ke wilayah 6. Yang berhak masuk ke sana atau naik kendaraan dan reaktor itu adalah kesadaran dan mata batin kita. Penyaksi. Ya kita kan manusia itu diwakili oleh kesadaran. Kita bisa ketemu sukma. Yang melihat itu adalah mata batin. Loh, kok itu kok sukma? Kok jangan-jangan itu demit atau jangan-jangan itu sedulur ireng atau sedulur kuning atau apapun? Kok tahu kalau itu sukma? Apa? Kesadaran kita. Karena sedulur ireng, sedulur abang, sedulur kuning, sedulur putih, dan sukma itu kalau wujud nanti sama dengan raga kita. Seperti gelas dan air. Ya. Jadi air dimasukkan ke dalam gelas, maka air itu akan terbentuk seperti gelas. Kalau air ini kita ketuang ke dalam botol, maka air ini akan berbentuk seperti botol. Kalau air ini kita masukkan ke dalam mangkok, maka air itu akan membentuk seperti mangkok. Jadi Tuhan atau sukma itu wujudnya sama dengan raganya. Ya. Sukma itu sama dengan raganya. Raganya. Wujudnya ya. Ya. Jadi ilmu Jawa Kasamar, orang umum mengatakan bahwa sedulur papat, sedulur sing cahyane ireng abang kuning putih, sukma itu adalah irasional. Tidak bisa dinalar. Rasio, tidak irasional, tidak bisa dinalar. Tetapi ilmu Jawa Kasampurnan itu bisa mengubah yang irasional menjadi rasional. Yang semu atau maya menjadi nyata. Bisa dilihat, bisa dibuktikan. Itu bukan hanya dogma dan harus dipercaya, tetapi itu bisa dibuktikan. Sedulur ireng wujudnya sama dengan kita, seperti kita bercermin. Sedulur abang, sedulur kuning, sedulur putih, sukma itu wujudnya sama persis kalau kita bercermin. Fungsi dari sedulur-sedulur itu tadi ketika kan ada ya banyak ya dibangkitkan, diaktifasi dan seterusnya gitu. Itu fungsinya apa sih? Warna-warna itu, Pak Gun? Memang itu kalau kita ketemu sedulur ireng ya, itu mesti diawali munculnya cahaya dulu. Contohnya misalnya malam hari. Ada lampu mobil itu ya, dari kejauhan yang kelihatan sinarnya dulu. Okay. Kita tahu bahwa itu mobil. Karena apa? Lampunya kanan kiri ini. Kalau satu mungkin itu sepeda motor. Okay. Tetapi kita belum tahu itu mobil apa, itu sepeda motor apa. Baru setelah mendekat,
oh ternyata mobil Avanza, oh ternyata Pajero Sport dan sebagainya. Tetapi yang terlihat dulu adalah cahayanya dulu. Sama halnya gitu. Kalau raga melakukan meditasi dan raga itu mampu membuat KR2, maka raga itu mampu membuat kendaraan yang bisa menerbangkan ke wilayah 2. Di wilayah 2 sana ada dihuni oleh partikel 2, yaitu sedulur ireng. Yang muncul terlebih dahulu adalah sinarnya. Jadi pada saat kita melakukan meditasi, di depan kita ini gelap, semakin hitam pekat. Kemudian muncul sosok persis dengan kita, sama dengan kita. Itu adalah sedulur ireng, sedulur papat yang cahyane hitam. Kemudian kalau kita meningkatkan KR kita menjadi KR3, maka akan ada cahaya merah yang semakin merah, semakin pekat merah. Kemudian nanti muncul sosok sama seperti kita, sama seperti sedulur ireng. Tetapi itu adalah sedulur abang, karena didahului dengan cahayanya merah. Ini bukan hanya penamaan yang semaunya sendiri, memang nanti akan muncul itu. Kok orang sedulur coklat atau sedulur biru dan sebagainya. Memang hitam, merah, kuning, putih, dan cahyo sejati atau sinar terang. Oke. Nah, Pak Gun, nanti terkait dengan itu mungkin akan dilanjutkan sama Pak Dodi gitu ya. Saya karena ada tamu, ada satu pertanyaan waktu Pak Gun kemarin sama Mbah Mujono kan. Mbah Mujono itu kan sering ngomong soal Einstein itu gitu kan ibaratnya Einstein diolok-olok gitu ya. Betul. Itu tuh ceritanya Mbah Mujono itu ketemu Einstein kapan gitu ya. Lahirnya Einstein kalau nggak salah 79 ya, 1879 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu gimana Pak Gun menjelaskan hal itu Pak Gun? Mbah Mujono itu ya, merekam masa lalu, dia punya kemampuan di situ. Merekam siapapun, bahkan bisa saya ceritakan, dulu tahun 2012 atau berapa itu ya, itu saya waktu simbah ada di Sewon Bantul, saya dari Ponjong ke Bantul sampai di sana sekitar jam 8 baru buka pintu, Gun, kakangmu mati. Nah, saya heran. Kemudian saya masuk, duduk di berhadapan-hadapan keletan meja ini ya. Gun, kakangmu Janto mati. Saya diam aja, saya heran. Kakak saya waktu itu guru SMP 4 Ponjong, pegawai negeri. Sehat, tidak ada tanda-tanda sakit. Kemudian dilanjutkan, Yus Ben Gun mati. Urip ora ana gunane nggo sedulur, aja meneh orang lain. Dek gur urip-uripe dhewe mati Yus Ben. Karena faktanya seperti itu saya nggak bisa bilani. Padahal anak yang nomor 1 aja masih kuliah, belum selesai. Anak yang nomor 2 baru SMA. Nah, setelah 1 tahun kakak saya sakit di rumah sakit Bethesda, divonis kena kanker usus lubang pembuangan anus. Sakit 10 bulan, meninggal. 1 hari setelah pemakaman saya ke Sewon Bantul. Itu Gus Heru sering Radhiyallahu ya. Saya ditanya, kepiye Gun wingi kakangmu? Luar biasa, orang melayat banyak sekali, karena guru itu kan dari instansi pendidikan itu kan banyak sekali ya. Jadi yang melayat juga banyak. Ya syukur nek sing layat oke. Artinya mungkin nek yang melayat itu banyak, mestinya uang duka itu juga banyak. Waktu itu dapat 15 juta. Ya, 15 juta. Tahun itu luar biasa itu. Akhirnya kan untuk biaya pemakaman itu mungkin cukup, bahkan mungkin sisa. Ya syukur nek cukup mentas dhewe orang repoti sing ditinggal. Neng ora suwe meneh susukan ki enek meneh kok Gun. Selang 21 hari
adiknya Mbah Mujono yang nomor 5, Mbah Mujono nomor 3, bapak saya nomor 1. Nggih. Guru pensiunan guru SMP 1 Ponjong Nggih, nggih. meninggal. Setelah pemakaman saya ke Sewon Bantul sana, Lek, adik wong mati kok kowe iki kok ngerti iki kepiye to, Lek? Wong waras wiris, orang sehat walafiat. Tak sebutkan kapan, tahun berapa dia mati, bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, bahkan detikan pun saya sanggup. Makanya untuk merekam Einstein itu seperti apa, Simbah tahu persis. Oh, berarti nggak ketemu langsung, nggak berarti ya? Iya, dia Rekam. merekam, iya. Dia bisa melihat. Oh.